Bila faktor-faktor seperti keraguan-raguan, kepatuhan, kenyamanan, dan kepercayaan ini hilang dalam proses vaksinasi COVID, maka efek besarnya menjadi tantangan serius nih dalam menekan pandemi COVID-19 ini. Hai Mapindoers, perkenalkan saya Pana, fact checker junior di Mapindo. Di konten Kiat Ulas Hoax Perempuan atau KUHP kali ini, kita akan bahas tentang hoax perempuan bersama relawan Mapindo Malang, yaitu Mbak Linda Salma Anggraini yang saat ini sedang melanjutkan studinya di Jerman. Halo Mbak Linda, apa kabarnya? Halo Kona, alhamdulillah baik. Di sini masih dingin, sedang winter. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik. Di cuaca kali ini juga harus tetap menjaga kondisi daya tahan tubuh. Betul Mbak, lagi di sini udara juga minus. Ya. Nah, Mbak Linda, di konten KUHP kali ini kita akan bahas video yang memperlihatkan Wapres AS terpilih Kamala Harris yang tengah disuntik vaksin COVID-19. Nah, di narasinya ini disebutkan kalau video itu bukti vaksin COVID-19 hanya penipuan karena petugas medis di dalam video tersebut menekuk bagian merah muda sebelum menyuntik ke Kamala Harris-nya. Nah, menurut Mbak, bagaimana nih terkait hoax yang menyerang Kamala Harris ini? Oke, menurut saya Mbak, videonya itu betul. Bagian merah muda yang terdapat di ujung alat suntik yang dilepas oleh petugas medis itu merupakan bagian dari mekanisme keamanan pada alat suntik. Nah, fungsinya itu adalah untuk melindungi pasien atau petugas dari cedera dan infeksi. Hal ini sepertinya belum diketahui oleh orang awam. Nah, yang perlu dicermati yang kedua adalah narasi. Narasi yang menyertai konten tersebut itu tidak tepat. Sehingga ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah, ini masuk ke dalam hoax dengan kategori konten informasi yang salah. Gitu, Mbak. Nah, berarti kan hoax tersebut mempunyai efek tersendiri ya untuk informasi yang diperoleh masyarakat gitu. Nah, apalagi terutama saat ini kan pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya mengedukasi kepada masyarakat nih untuk divaksinasi COVID-19. Menurut Mbak sendiri, hoax seperti ini bisa berdampak apa di masyarakat? Ya, Mbak, hoax-hoax seperti ini atau yang sejenisnya itu sangat berbahaya sekali karena memiliki dampak yang besar. Yang pertama, dapat menurunkan reputasi. Yang kedua, memunculkan ketidakpercayaan publik atas vaksinasi itu sendiri. Yang ketiga, menimbulkan keraguan-raguan, kecemasan atau ketakutan untuk melakukan proses vaksinasi untuk setiap orangnya. Yang keempat, bisa menimbulkan penolakan terhadap vaksinasi. Bila faktor-faktor seperti keraguan-raguan, kepatuhan, kenyamanan, dan kepercayaan ini hilang dalam proses vaksinasi COVID, maka efek besarnya menjadi tantangan serius nih dalam menekan pandemi COVID-19 ini. Begitu Mbak. Nah Mbak, kalau di Indonesia sendiri, informasi-informasi hoax seperti ini itu sangat banyak tersebar di media sosial terutama. Ini jelas akan menyulitkan pemerintah untuk mengedukasi ke masyarakat tentang vaksinasi COVID-19. Kalau di Jerman sendiri, itu bagaimana Mbak penyebarannya? Mbak, hoax terkait vaksinasi COVID ini juga terjadi di sini Mbak. Waktu itu kan menyebar di sini, ya komentarnya kurang lebih sama. Atau hoax itu juga menyebar luas di belahan dunia karena kita kan berjejaring ya, sehingga sangat memudahkan penyebaran informasi itu sangat cepat sekali. Nah, kita akan ada yang disebut dengan istilah infodemik, yaitu informasinya melimpah, baik berita, gambar, dan video yang menyesatkan dan dibuat-buat. Seperti virusnya itu sendiri sebetulnya. Virusnya ini juga sangat berbahaya dan tumbuh secara eksponensial. Seperti yang dilansir WHO bahwa ini juga ternyata memperumit upaya respon dalam menekan pandemi COVID-19 ini Mbak. Jadi sangat berbahaya untuk yang hoax-hoax tersebut. Nah, terakhir Mbak, karena penyebaran informasi hoax ini beredar secara masif di media sosial, kira-kira Mbak ada kiat-kiat atau tips biar kita nggak ketipu sama hoax-hoax terkait COVID-19 atau vaksinasi COVID ini Mbak? Oke, ada beberapa tips nih yang bisa kita lakukan. Pertama, kita sadari dulu bahwa tidak semua informasi itu benar adanya. Apabila informasi tersebut terasa memprovokasi atau bombastis bahasanya, kita harus langsung pikiran kritis kita muncul nih.
ini betul atau tidak. Nah, yang kedua, setelah disadari, tahan diri, tahan jempol untuk tidak menyebarkannya. Kemudian yang ketiga, melakukan penelusuran informasi atau periksa kebenaran informasi dari sumber-sumber informasi yang terpercaya. Seperti halnya kalau di Indonesia untuk COVID-19 ini, pemerintah sudah menyediakan website di covid19.go.id. Nah, kalau masih ragu juga, berkonsultasilah ke organisasi pemeriksa fakta terpercaya yang berfokus pada menyangkal kesalahan informasi. Contohnya Mavindo. Mavindo juga punya nih websitenya dusunbadhoax.id. Atau kita juga bisa nih bergabung di forum-forum sehingga kita bisa konsultasi di forum tersebut. Seperti halnya forum FHH, yaitu Forum Anti Fitnah Hasut dan Hoax. Atau kita juga bisa menggunakan tools-tools untuk mengecek kebenaran informasi yang sudah disediakan oleh organisasi pemeriksa fakta terpercaya. Begitu Mbak Melissa ya. Intinya kalau misalnya kita ragu nih terkait dengan kebenaran informasinya, sebaiknya kita untuk tidak menyebarkannya Mbak ya. Atau kita bisa berkonsultasi dengan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pemeriksaan fakta. Gitu ya Mbak ya? Betul Mbak. Nah, Mavindowers, dari penjelasan yang Mbak Linda sampaikan tadi, bisa kita ambil kesimpulan. Ketika kita menemukan konten-konten terkait vaksinasi COVID-19, kita harus periksa dulu nih faktanya terlebih dahulu. Lalu cek lagi, bener gak sih ini informasinya? Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Akhir kata, saya Fana dan Mbak Linda undur diri. Sampai jumpa di konten KUHP lainnya. Bye, Mavindowers. Bye.